Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Sudah hilang, tidak ada yang curiga kepadaku. Sebenarnya darah dalamanku itu untuk apa? Apa maksud dari ucapan Mak Ija tadi? Aku harus berhati-hati dengan orang-orang itu. Apa Mak Ija bukan bagian dari mereka? Wajah Mak Ija juga muda, walau mungkin sebenarnya ia sudah tua. Apa benar orang-orang di desa ini awet muda karena makanan alami yang ada di alam? Tapi kenapa mereka semua terlihat seumuran semua? Apa ada yang tidak aku ketahui dari desa ini? Dani berjalan menyusuri sungai dengan banyak pertanyaan memenuhi isi kepalanya tentang orang-orang yang pergi ke balai pertemuan, tentang ritual, tentang sesajen dengan mangkuk berisi darah, tentang rahasia awet muda penduduk desa Kembang Rejo, tentang siapa itu Roroh dan ketua yang saat ini memimpin warga desa. Selama beberapa hari di desa Kembang Rejo, Dani belum pernah melihat laki-laki di desa ini. Memang kata ibu mertuanya, laki-laki di desa Kembang Rejo merantau ke kota untuk mengadu nasib. Tapi apakah laki-laki yang sudah tua juga ikut merantau? Bisa apa pria tua pergi merantau? Fisik mereka pasti lemah. Kasihan jika harus merantau. Tunggu. Aku ingat apa yang dikatakan salah satu tukang ojek itu. Dia mengatakan jika tidak ada pria di desa Kembang Rejo. Tapi sayang, dia tidak menyelesaikan ucapannya. Apa ada rahasia di balik tidak adanya pria di desa ini? Tanpa terasa, Dani kini berada di depan makam. Makam-makam itu terlihat tidak terurus dengan banyaknya rumput dan semak belukar tumbuh di sana. Pemakaman ini dikelilingi pohon-pohon besar dengan satu pohon beringin paling besar berada di tengah-tengah makam. Di cabang dan ranting pohon beringin besar itu banyak bertengger burung gagak. Burung itu menyuarakan suaranya yang parau. Padahal sekarang masih siang, tapi burung-burung yang identik keluar di malam hari itu seolah tidak bisa membedakan siang dan malam. Kemarin di tanah lapang dekat gedung permanen itu juga banyak burung gagak. Mereka seolah sedang berebut makanan. Apalagi di malam ini keadaan suram. Terdapat kabut tipis yang menyelimuti makam-makam itu. Apakah ini makam warga? Apa tidak ada sanak saudara yang mengunjungi makam? Makam-makam itu sampai tidak terlihat karena tertutup tingginya rumput dan semak belukar. Hembusan angin membuat Dani kedinginan. Tengkuknya meremang. Tercium aroma melati di sekitar pemakaman itu. Tak lama kemudian, muncul kepulan asap di bawah pohon beringin dan muncul sosok perempuan memakai kebaya zaman dulu tengah menari. Jari-jari lentiknya sangat gemulai. Sepertinya wanita itu seorang penari yang sangat berpengalaman. Dani dibuat terpanah dengan tariannya yang sangat gemulai. Wanita itu menari membelakangi Dani hingga tidak terlihat wajahnya. Penari wanita itu terus melenggak-lenggok dan memainkan jari-jarinya. Ia lalu memutar tubuhnya menghadap Dani. Wajah wanita itu hancur, kulit mengelupas, menyisakan daging berwarna kemerahan. Banyak belatung yang mengerubungi daging merah pipi wanita itu. Ia menyeringai menatap Dani. Menyadari apa yang ada di hadapannya bukan manusia, Dani berlari tunggang langgang meninggalkan pemakaman itu. Dani berlari sangat cepat. Setelah dirasa jauh dari pemakaman, Dani berhenti berlari. Ia memegangi lututnya. Ia lalu mengatur nafasnya yang tidak beraturan. Apa itu tadi? Ucap Dani bergidik. Dani kembali ke rumah. Untung saja belum ada yang pulang. Entah sepenting apa ritual yang diadakan. Sampai siang hari tidak ada satupun anggota keluarga yang pulang. Dani pergi ke kamar untuk mengganti celana yang basah. Walaupun sudah tidak ada darah yang menempel, tapi masih menyisakan bau amis. Dilemparnya celana itu ke sudut kamar. Dani lalu pergi ke teras menunggu kedatangan Bella dan yang lainnya.
Cukup lama menunggu. Bella dan yang lainnya pulang dengan wajah masam. Akan aku habisi orang yang sudah menumpahkan mangkuk itu. Susah payah kita mendapatkannya. Akhirnya hanya jadi seperti itu. Neni bersungut-sungut. Mangkuk? Apa mungkin mangkuk berisi darah yang aku tumpahkan? Batin Dana. Sudah diam, Neh. Sarti memperingati Neni karena sedari tadi Dani memperhatikan mereka. Mas Dani, maaf kami baru pulang, tukas Bella. Enggak apa-apa, Dek. Harusnya tadi kamu ngajakin aku biar aku bisa ikut acara di kampung ini. Iya, besok kalau ada acara lagi aku ajak kamu, Mas, ucap Bella gelagapan. Kita makan dulu. Sudah siang ini. Dani pasti sudah lapar. Terlalu lama menunggu, ajak Sarti. Iya, Bu. Ayo, Mas. Aku bawa makanan untuk kamu dari acara di balai kampung. Dani mengangguk saja. Ia mengikuti Bella dan yang lainnya masuk ke dalam rumah. Ini, makanlah, Mas. Dani mengernyitkan dahi melihat makanan itu. Kenapa, Mas? Enggak, Dek. Bukan apa-apa. Dani mengambil makanan yang dibawa Bella dari acara ritual di balai kampung. Dimasukkannya makanan itu ke dalam mulutnya. Rasa makanan yang aneh dan juga terasa amis. Habiskan, Dani. Makanan itu spesial Bella bawakan untuk kamu, Nita Sarti. Dani terpaksa melahap makanan yang ada di piringnya sampai habis. Susah payah ia menelan makanan itu. Bagus, Dani. Sarti menepuk punggul Dani. Ia sangat senang menantunya itu menghabiskan makanannya. Bella dan Neni pun tersenyum melihat Dani menghabiskan makanan yang mereka bawa. Dani mengambil air dan meminumnya hingga tandas. Rasa amis masih sangat terasa di dalam mulutnya. Dani mengambil air dan meminumnya sampai 5 kali. Rasa amis di dalam mulutnya berkurang sedikit. Aku mau ke belakang. Mau ngapain, Mas? Perutku mulas, Dek. Dani langsung berlari ke belakang. Tidak masalah, Darah. Untuk persembahan terbuang sia-sia. Kita sudah dapat penggantinya. Ya, walaupun tidak banyak. Sarti tersenyum simpul. Sementara itu di kamar mandi, Dani memuntahkan isi perutnya. Anehnya yang ia muntahkan justru binatang kecil menggeliat-geliat. Dani bergidik dibuatnya. Ia menyiram binatang-binatang kecil itu ke dalam saluran pembuangan. Dek, kepalaku sakit banget. Tubuhku juga lemas. Kamu sakit, Mas? Bella menyentuh jidat Dani. Panas, kamu demam, Mas. Dani muntah darah. Ya ampun, Mas, kamu kenapa? Kenapa kamu muntahkan darah? Bella terlihat panik. Tubuh Dani lemas. Ia tergolek di lantai dekat muntahan darahnya. Ibu, Mbak Neni, teriak Bella panik. Ada apa, Bel? Sarti dan Neni tergopoh-gopoh mendatangi kamar Bella. Bu, lihat Mas Dani. Di tengah kesadarannya yang mau menghilang, Dani melihat senyum di bibir Bella. Begitu juga dengan ibu mertua dan kakak iparnya. Kenapa mereka tersenyum melihat keadaan Dani yang lemah? Apa mereka bahagia melihat kondisi Dani? Akhirnya, kamu sudah sadar, Mas. Setelah semalaman pingsan, ucap Bella dengan tangan memijat kaki Dani. Aku pingsan. Iya, Mas. Aku takut banget kamu muntah darah dan pingsan. Dani mengernyitkan dahi. Ia mengingat-ingat kejadian sebelum ia pingsan. Benar yang dikatakan Bella, jika ia muntah darah dan pingsan. Tapi ia merasa apa yang dikatakan Bella tentang mengkhawatirkannya itu tidak sepenuhnya benar. Dani merasa ada yang Bella sembunyikan darinya. Ini, Mas, minumlah. Apa itu? Dani menaikkan satu alisnya. Ini ramuan dari daun-daun hutan supaya kamu cepat pulih, Mas. Benarkah? Iya, Mas. Kenapa kamu jadi curiga kepada istrimu sendiri, Mas? Enggak kok, Dek. Aku enggak curiga. Diambilnya gelas dari tangan Bella dan diminumnya air yang berwarna kehijauan itu sampai tandas. Rasanya memang pahit, Mas. Ramuan itu baik untuk pemulihan orang yang sedang sakit. Terima kasih, Dek.
1 jam setelah minum ramuan yang diberikan Bella, kondisi Rama mulai membaik. Tubuhnya kembali bertenaga. Mungkin aku salah lihat. Tidak mungkin Bella senang melihatku sakit jika pada akhirnya dia mengobati dan merawatku, batin Dani. Mas, kamu mikir apa? Aku lihat dari tadi kamu melamun. Mas berpikir betapa beruntungnya diriku ini mempunyai istri secantik dan sebaik dirimu. Halah, gombal. Sedang asik-asiknya sepasang suami istri ini bergurau. Tiba-tiba datang Sumia. Bella, kamu malah asik-asikan di rumah dengan suamimu ini. Sumia menunjuk Dani. Ada apa, Bi? Ada apa kamu bilang? Bicara pelan-pelan saja, Bi. Jangan marah-marah, nanti cepat tua, tekas Dani. Diam kamu. Aku tidak ada urusan denganmu. Baru kamu orang yang berani mengatakan aku cepat tua. Kami warga desa Kembang Rejo. Tidak ada yang cepat tua. Kami semua awet muda. Setua apapun usia kami tidak akan menua. Akan kujadikan kamu Bibi, cukup. Jangan teruskan lagi. Bisa-bisa rahasia desa Kembang Rejo terbongkar kepada semua orang. Bella menghentikan ucapannya. Melihat Dani memperhatikannya. Rahasia? Rahasia apa yang ada di desa Kembang Rejo? Bukankah aku juga warga desa ini sekarang, Dek? Belum saatnya kamu tahu, Dani. Bila sudah tiba waktunya, kamu akan tahu dengan sendirinya. Sarti tiba-tiba sudah berada di antara mereka. Dani hanya diam. Ada rahasia apa di desa Kembang Rejo yang tidak boleh Dani ketahui? Mengapa ia tidak boleh mengetahuinya sekarang? Mengapa Sumia marah kepada Bella? Benarkah setua apapun warga desa Kembang Rejo, wajah mereka akan tetap muda? Tentang makam Roro yang berada di tengah pohon bambu, tentang sosok hantu penari berwajah hancur. Semua itu membuat Dani bertanya-tanya. Dani, biarkan Bella pergi bersama Sumia. Kamu tidak perlu bertanya lebih jauh lagi. Ucapan Sarti seakan perintah untuk Dani. Dani mengangguk. Ia tidak berani membantah ibu mertuanya. Masuklah ke dalam. Kunci pintunya. Jika ada cinta atau orang lain datang, jangan bukakan pintu sampai kami pulang. Baik, Bu. Setelah Bella, Sarti, dan Sumia pergi, Dani masuk ke dalam rumah. Ia mengunci pintunya. Sebenarnya kemana mereka pergi? Dani mondar-mandir di ruang tamu. Dani menoleh ke lukisan neneknya Bella. Ia terkejut karena tidak ada neneknya Bella di dalam sana. Yang ada hanya lukisan kosong tanpa ada potret wanita yang Bella sebut nenek. Dani bergidik dibuatnya. Mbaknya Bella berada di dalam lukisan itu sebenarnya apa? Kenapa bisa menghilang? Dani bermonolog. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan pintu. Dani mengintip melalui jendela untuk melihat siapa yang datang. Di luar sana ada Cinta. Mas Dani, buka pintunya. Aku tahu kamu ada di dalam. Dani bergeming. Ia ingat pesan mertuanya untuk tidak membuka pintu jika Cinta atau orang lain datang. Berkali-kali Cinta mengetuk pintu, namun Dani tetap bergeming. Ia tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya berdiri. Dasar, gak ada gunanya kamu di rumah perempuan sialan ini, sungut Cinta. Ia lalu pergi meninggalkan rumah Sarti. Apa maksud perkataan Cinta? Tok, tok, tok. Pintu kembali diketuk. Dani kembali mengintip siapa yang datang melalui jendela. Di luar sana ada Mak Ija. Mau apa wanita itu kesini? Keluarlah, Nak Dani. Kamu harus ikut denganku, ucapnya terkekeh. Dani bergeming. Ia hanya mengamati dari balik jendela. Keluarlah, Nak. Lebih baik kamu ikut denganku daripada Bella dan keluarganya. Apa maksud Mak Ija? Ucap Dani lirih. Jangan percaya kepada Bella dan keluarganya. Kamu hanya dimanfaatkan mereka. Jika kamu ikut denganku, itu akan lebih baik untukmu, teriak Mak Ija.
Setelah beberapa saat, Dani tak kunjung membuka pintu. Akhirnya Mak Ija pergi. Setelah Mak Ija pergi, datang seorang pria. Rupanya masih ada pria di desa ini, gumam Dani. Le, keluarlah. Ikut saya. Saya akan membawamu keluar dari rumah dan desa ini. Kamu tidak aman berada di desa terkutuk ini. Dani tak bergeming. Ia ingat pesan Sarti untuk tidak menanggapi dan membuka pintu. Saya ingatkan sekali lagi, desa ini tidak aman untukmu. Semua orang di desa ini adalah penipu. Desa ini penuh dengan manusia sesat. Jangan percaya dengan tipu daya mereka. Dani tetap bergeming. Ia tidak mau percaya begitu saja kepada orang asing. Saya hanya ingin menolongmu. Pria itu tampak putus asa. Akhirnya ia beranjak meninggalkan rumah Sarti. Sebelum pergi ia menengok. Netranya bersitatap dengan Dani. Hati-hati, Le. Pesan pria itu sebelum pergi. Siapa pria tadi? Mengapa ia bicara seperti itu? Dan kenapa juga Mak Ija dan Cinta mengajakku pergi dari sini? Bukankah mereka juga warga desa Kembang Rejo? Benarkah warga desa ini semuanya sesat? Apa yang dikatakan pria yang tadi datang mengingatkan Dani pada ucapan Bibi Sumiyah yang mengatakan setua apapun warga desa Kembang Rejo, mereka akan tetap terlihat muda. Apa mungkin ritual yang mereka lakukan untuk membuat mereka awet muda? Rasanya tidak mungkin jika hanya memakan apa yang ada di alam. Wajah mereka terlihat sama semua usianya. Benar-benar desa yang mencurigakan. Selama Bella dan yang lainnya belum pulang, Dani hanya rebahan di dalam kamar dan sesekali ia ke ruang tamu. Merasa jenuh menunggu, iseng-iseng Dani melihat-lihat lemari tua yang ada di ruang tamu. Sebelum-sebelumnya, Dani tidak tertarik dengan lemari tua itu. Ketika akan membukanya, rupanya lemari dikunci. Kira-kira apa isi lemari ini? Gumam Dani. Ditelisiknya setiap sisi lemari. Biasa saja. Tidak ada yang menarik dari lemari itu. Mungkin juga hanya perabot batin Dani. Brak. Dari atas lemari jatuh sebuah benda. Dani melongok ke belakang lemari. Sebuah bingkai foto diambilnya bingkai foto itu. Di dalam foto terdapat potret seorang pria, wanita yang mirip dengan Bella, dan 2 orang anak perempuan. Siapa mereka? Apa mungkin orang-orang yang berada dalam foto adalah keluarga Bella? Ibu, bapak, Bella, dan Mbak Neni kah yang ada dalam foto itu? Ya, pasti itu mereka. Di dalam foto, Sarti lah yang tidak tersenyum. Ia terlihat murung. Dani akan mengembalikan foto itu ke atas lemari. Namun sesuatu terjatuh dari belakang bingkai foto. Secari kertas. Dani mengambil kertas itu. Di sana tertulis, "Kamu sudah mengkhianatiku. Tidak akan aku biarkan kamu dan selingkuhanmu hidup. Aku berada di jalan yang benar karenamu. Tapi tidak lagi. Aku akan mengikuti jejak ibuku. Biarlah aku berada dalam kesesatan, asalkan bisa menyakitimu dan selingkuhanmu. Tidak akan lagi aku menjadi orang baik. Akan kubuat kamu dan dia menderita. Akan kubuat kematian kalian amat menyakitkan." Dani tertegun membaca kalimat demi kalimat dalam kertas itu. Pasti orang yang menulis ini sangat terluka karena pengkhianatan yang didapatkannya. Dani sampai merinding dibuatnya. "Mas Dani, Mas, kami pulang," panggil Bella. Gegas Dani menyelipkan kertas ke belakang bingkai foto. Dikembalikannya foto itu ke atas lemari. Dani lalu pergi untuk membuka pintu. "Lama sekali kamu membuka pintu," celetuk Neni. "Aku tidur, Mbak." "Maaf agak lama. Bangun tidur ngumpulin kesadaran dulu," jawab Dani. "Ada orang yang datang tadi, Mas." "Ada, Dek." "Siapa?" desak Sarti. "Cinta, Mak Ija, dan seorang pria tua." "Pria tua?" tanya Sarti lagi. Dani mengangguk.
Siapa ya, Bu? Tukas Neni. Pasti Pandu. Sarti mengepalkan tangan. Wajahnya memerah. Otot-otot di lehernya menegang dan setelahnya terlihat kendur. Terlihat seperti nenek-nenek. Ibu, Bella memegang telapak tangan Sarti. Sarti tersentak. Mulut wanita itu komat kamit. Tak lama berserang, urat-urat di lehernya kembali seperti semula. Hal aneh yang Dani lihat dari mertuanya itu bukan hanya sekali ia lihat. Pertama, waktu Bibi Sumia membisikkan sesuatu ke telinga mertuanya itu. Kedua, ketika Dani diganggu hantu-hantu pria dengan kepala hampir putus. Ketiga, berusan ia melihat leher Sarti mengendur seperti kulit nenek-nenek. Ketika Sarti marah, ia terlihat menakutkan. Memang siapa itu Pandu? Tanya Dani. Pandu itu pria jahat. Dia kesini pasti menghasutmu, Dani. Apa kamu membukakan pintu untuknya? Tidak, Bu. Saya tidak membuka pintu. Bagus, Dani. Apapun yang dia katakan, itu semuanya bohong. Dia itu seorang penipu ulung. Tegas Sarti. Aku yakin Cinta mengajakmu untuk ikut bersamanya kan, Mas? Iya, Dek. Dia itu memang kegatelan, Mas. Lihat pria tampan langsung deketin. Dia mau merebut kamu dari aku. Sunggut Bella. Lalu Mak Ija, untuk apa dia datang ke sini? Gumam Neni. Ada yang pernah memanggil Ija ke sini? Tanya Sarti. Kemarin aku meminta Mak Ija untuk mengurut Mas Dani. Bodoh kamu, Bella. Wanita itu jika tahu ada pria, dia akan kembali mendatangi rumah di mana pria itu berada. Timpal Sarti. Maaf, Bella tidak tahu, Bu. Sarti menarik napas panjang. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Lain kali, kamu jangan gegabah. Apapun yang kamu lakukan, tanyakan dulu kepada ibu. Baik, Bu. Apa Mak Ija itu orang jahat? Tanya Dani dengan polosnya. Iya, hanya saja Bella tidak tahu. Dia juga ingin mengambilmu dari kami. Mengambilku? Apa maksudnya, Ibu? Dani bingung dengan apa yang Sarti katakan. Dia itu sama seperti Cinta dan ibunya, terobsesi dengan pria. Memangnya di mana suami mereka? Hingga mereka mendatangiku dan memintaku untuk ikut mereka. Suami mereka sudah mati, ucap Leni. Oh. Dani membulatkan mulutnya. Dia lalu diam seperti memikirkan sesuatu. Apa semua pria di desa ini sudah mati? Tanyanya lagi. Kebanyakan pria di desa ini pergi merantau ke kota, Mas. Bukan mati. Jelas Bella. Benarkah? Kenapa aku tidak bertemu satupun pria di desa ini? Hanya pria yang mengajakku pergi dari sini yang aku lihat. Kan sudah Bella katakan, jika pria di desa ini merantau, biasanya mereka akan pulang ke desa saat lebaran. Ucap Neni ketus. Sudah, kita harus mempersiapkan diri. Jangan sampai lengah malam ini. Ingat, malam ini malam Jumat Kliwon, di mana Roro akan menuntut balas atas kematiannya. Apakah teror dari arwah Roro sangat mengkhawatirkan? Tanya Dani. Sarti menarik nafas panjang. Tentu saja, dia sangat berbahaya. Sore ini, hujan kembali turun dengan derasnya. Jendela kamar Dani dan Bella sampai terbanting berkali-kali karena hujan disertai angin kencang. Dani yang berada di kamar berjalan ke arah jendela. Ia akan menutup jendela itu. Sebelum ia menutup jendela, Dani sempat melihat Bibi Sumia berjalan di kebun-kebun yang ditumbuhi pohon singkong. Wanita itu berhenti di salah satu pohon singkong. Dia berjongkok dan entah apa yang dia lakukan. Dani tidak bisa melihatnya karena Bibi Sumia dalam posisi membelakanginya. Apa yang dilakukan Bibi Sumia di tengah hujan deras? Dani bermonolog. Dani terus memperhatikan Sumia. Wanita itu terlihat mencurigakan. Bibi Sumia berdiri. Ia memasukkan sesuatu ke dalam bra miliknya. Apa yang Bibi Sumia sembunyikan itu? Dani memicingkan matanya. Mas,
Sebuah tepukan mendarat di bahu Dani, membuat ia tersentak. Bikin kaget saja kamu. Maaf mas, kamu ngapain sih serius banget di depan jendela? Itu dek, Bibi Sumia ngapain ya? Hujan-hujan di kebun singkong. Bibi Sumia di kebun singkong? Iya dek, itu di sana. Loh, Bibi Sumia udah pergi. Tok tok tok. Belum sempat Bella bicara, terdengar suara ketukan di pintu. Sebentar, aku bukain pintu dulu mas. Bella berlalu meninggalkan Dani. Dani pun keluar dari kamar untuk melihat siapa yang datang. Rupanya Nyai Ranti yang datang. Untuk apa wanita itu datang di tengah hujan deras? Apa ia tidak bisa menunggu hujan reda? Mungkin ada hal penting hingga Nyai Ranti tidak bisa menunggu. Sikap Bella sama sekali tidak bersahabat kepada wanita itu. Mempersilahkan masuk pun tidak. Tunggu di sini, aku panggilkan ibu, ucap Bella sengit. Ia lalu masuk ke dalam rumah. Siapa di luar, dek? Orang gila, mas. Dia ingin bertemu ibu. Aku mau panggilkan ibu dulu, mas. Bella lalu masuk ke dapur. Tak lama ia keluar bersama Sarti. Mereka keluar untuk menemui Nyi Ranti. Sepertinya terlihat cekcok di antara mereka. Dani mengintip melalui jendela. Apa yang mereka bicarakan sampai terjadi keributan? Rupanya di luar sana ada Sumia juga. Pria itu harusnya jadi milikku, karena ia datang lebih dulu kepadaku. Tutup mulutmu, Ranti, teriak Sumia. Jangan berteriak. Nyi Ranti mengangkat telunjuknya. Kita semua di sini mencari pria sendiri-sendiri. Bukankah ketua sudah mengatakan jangan merebut milik orang lain? Kamu dan Ija sama saja, tidak tahu diri dan tidak tahu malu, ucap Sarti sengit. Apa yang datang lebih dulu padaku, dia berhak jadi milikku. Bella yang mendapatkannya, Ranti, bukan kamu ataupun anakmu. Dani melipat kening. Sebenarnya apa yang mereka bicarakan? Apa yang mereka perebutkan? Dari yang mereka bicarakan tentang pria, apa mereka merebutkan seorang pria? Siapa pria itu? Pergi dari sini, Ranti, usir Sarti. Tidak perlu kamu mengusirku, aku akan pergi sendiri. Nyi Ranti pergi dari rumah Sarti di bawah guyuran hujan lebat. Dasar wanita gila, tidak mau berusaha sendiri, bisanya merebut milik orang lain, sungut Bella. Lihat saja Ranti, akan kubuat perhitungan denganmu. Sarti tersenyum simpul, senyum penuh arti. Dani bergidik melihat senyum mertuanya. Mas Dani, dari tadi kamu di sini? Bella terbelalak melihat Dani berada di dekat jendela. Aku barusan ke sini, Dek. Di mana orang gilanya? Ucap Dani pura-pura tidak tahu. Sudah pergi? Kok dibiarin pergi, Dek? Kasihan hujan deras banget. Nanti sakit orangnya. Biarkan saja, Mas, ucap Bella malas. Bella pergi ke dalam kamar. Ia terlihat kesal. Sementara itu, Dani menempelkan telinganya ke dinding yang terbuat dari anyaman bambu. Ia bisa mendengar percakapan Sarti dan Sumia. Bagaimana ini, Mbak? Ranti tidak akan menyerah. Ia tetap akan mengambil pemuda itu. Kenapa sih Bella enggak nungguin dia di Gapura desa? Tukas Sumia. Sudah 1 minggu Bella menunggunya di Gapura, tapi tak kunjung datang. Sewaktu Bella tak menunggunya, malah ia datang. Kenapa juga dia harus berteduh di rumah Ranti? Wanita itu sering mengambil pria yang sudah didapatkan orang lain. Sudah banyak yang ia rebut dan berhasil. Kalau kita sampai kehilangan pemuda itu, sudah dipastikan tamat riwayat kita, Mbak. Kita akan dapat hukuman dari ketua. Siapa pemuda yang mereka maksud? Pakai itu Dani. Sewaktu datang ke desa Kembang Rejo, Dani memang berteduh di rumah Nyai Ranti. Dani bukanlah tipe pria yang gampangan. Ia hanya mencintai Bella. Jika teringat, cinta yang baru pertama bertemu dengannya berani menggoda dan pegang-pegang membuat Dani jijik. Cinta Dani hanya untuk Bella. Ia rela melawan orang tuanya yang sudah menjodohkannya dengan anak teman ayahnya yang seorang pengajar di pondok pesantren di kota A.
Dani ingat tatkala ia menikahi dengan Bella. Pernikahan mereka sangat sederhana tanpa kehadiran orang tua Dani dan juga ibu dan kakaknya Bella. Yang menjadi wali dalam pernikahan mereka adalah Pak Le Rudi, adik dari almarhum bapaknya Bella. Susah payah ia mendapatkan Bella. Tidak mungkin dengan mudahnya Dani berpindah ke lain hati. Apa Nyai Ranti dan Cinta ingin merebutku, Bu? Memangnya aku ini barang? Dani kini berdiri depan pintu. Ia tidak bisa menahan emosinya. Dani? Sarti dan Sumia terlonjak melihat Dani berada di depan pintu. Dani tidak bersuara. Wajahnya memerah karena marah. Iya Dani, Ranti ingin anaknya. Cinta menikah denganmu. Dia itu cantik, tapi tidak laku, ucap Sumia. Harusnya Nyi Ranti mengajarkan Cinta hal yang baik, bukannya hal menginginkan pria beristri menikahi dengan anaknya, ucap Dani kesal. Biarkan saja, tidak perlu dipikirkan, tukas Sarti. Iya Bu, Bibi Sumia tadi ke kebun singkau di depan sana. Pas hujan deras banget, Bibi juga nggak bawa payung. Sumia gelagapan, ditambah Sarti meliriknya tajam. Ikut aku Sumia. Sarti menarik adiknya itu ke dalam. Dani membuntuti mereka masuk ke dalam rumah. Entah apa yang dilakukan Sumia hingga Sarti marah kepadanya. Apa yang membuat Sarti marah kepada Sumia? Jangan berbuat yang aneh-aneh kamu Sumia. Terdengar Sarti memarahi Sumia dari dalam kamar. Mengapa Sarti semarah itu kepada Sumia? Hanya gara-gara Sumia ke kebun singkong. Ada apa di kebun itu? Malam ini malam Jumat Kliwon. Roh-roh akan datang ke rumah-rumah untuk meneror warga. Kamu yang baru datang ke desa ini harus berhati-hati Dani. Jangan membuka pintu ataupun jendela jika mendengar suara dari luar rumah, pesan Sarti. Baik Bu. Ibu, Bella, dan Neni mau melakukan ritual untuk melindungi rumah kita dari gangguan roh-roh. Kamu diam saja di sini, pesan Sarti. Dani mengangguk saja. Ia tidak tahu ritual apa yang akan mereka lakukan. Ketiga perempuan itu lalu masuk ke dalam kamar yang Dani sempat berpikir itu adalah gudang. Dani menunggu mereka di ruang tamu. Ia mengusap lengannya. Malam ini sangat dingin, lebih dingin dari biasanya. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.